Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di channel Subaidi, tempatnya belajar segala hal dengan cara yang gak bikin ngantuk. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Subaidi. Saya merupakan mahasiswa Prodi PGSD di kampus Tanian Lanceng, STKIP PGRI Sumeneb. Dan kebetulan video ini merupakan tugas mata kuliah TIK pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Rati Sefti Nindias Dwi Kumala MPD. Tugasnya apa? Hari ini kita bakal ngulik sesuatu yang super penting buat kalian yang berkecimpung di dunia pendidikan, baik itu guru, dosen, atau bahkan kalian yang lagi PKL di sekolah. Yap, kita akan membuat data penilaian siswa di Excel dengan cara rapi, cepat, dan auto kalkulasi, biar nggak pusing lagi ngitung manual. Emang bisa? Bisa banget. Dan saya bakal tunjukin caranya dengan step by step, yang simple, tapi hasilnya profesional banget. Gak percaya? Play terus videonya, dan siapin Excel kalian. Let's go! Selanjutnya masuk ke tutorialnya. Bagaimana tutorialnya? Kita mulai dari yang pertama, yaitu masuk ke Excel-nya. Karena ini sudah ditentukan kan, maka saya sudah membuatnya di Excel. Ini sudah saya buat. Maka saya sudah juga buat kolom nilai rata-ratanya, kemudian kolom predikat dan kolom status. Di sini saya akan memberikan rumus bagaimana penilaian nilai rata-rata ini supaya otomatis. Di sini kita klik kolomnya, kemudian ketik sama dengan, ketik lagi average. Nah, di sini average, buka kurung, kemudian kita blok dari mata pelajaran matematika ini sampai ke bahasa Inggris, dan jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Bagaimana ke bawahnya? Nah, ke bawahnya itu gampang, kita klik tabel yang di atas ini yang sudah kita berikan rumusnya, kita ke pojok dari tabel yang diklik barusan itu sampai tanda patahnya dari putih seperti ini menjadi hitam seperti ini, kemudian kita tarik sampai bawah, boom, dan selesai. Maka nilai rata-rata otomatis tidak perlu kita hitung manual, tidak perlu kita menggunakan kalkulator sampai kalkulatornya meledak karena terlalu banyak data yang kita olah. Maka dari itu menggunakan Excel ini adalah upaya untuk mempermudah kita dalam soal pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke kolom predikat. Kolom predikat itu rumusnya seperti apa? Ini kita klik kayak yang tadi itu di kolom predikat, ketik sama dengan, kemudian rumusnya itu menggunakan apa? Rumusnya menggunakan if. Nah, ini if, buka kurung, setelah buka kurung, ini kita menggunakan nilai rata-ratanya kan. Ada yang bisa juga menggunakan nilai akhir karena di sini tidak ada penilaian keterampilannya, hanya secara kognitifnya, maka di sini kita menggunakan nilai rata-ratanya saja. Nah, di sini klik sini, kemudian bagaimana penilaiannya? Kita hapus dulu ya. Nah, untuk perintahnya itu di penilaian itu kolom predikat itu ada ketentuannya. Yang A itu lebih dari 90, lebih dari sama dengan 90, dan yang B itu 80 sampai 89, yang C itu 70 sampai 79, dan yang D itu 60 sampai 69, dan yang terakhir E itu kurang dari 6. Maka di sini rumusnya kita menggunakan pedoman ini yang predikat ya, sama dengan if
klik, buka kurung. Ini kan logical test. Logical testnya berarti kita masuk ke nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya. Yang pertama kita penilaian A, maka lebih dari sama dengan 90. Kemudian tanda titik koma, ada yang perintahnya itu bisa jadi koma karena setiap Microsoft Excel itu biasanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Oke, disesuaikan saja. Kita lihat di sini saja disesuaikan. Oke. Selanjutnya setelah titik koma itu ada tanda petik 2. Nah, di sini karena penilaiannya A, maka kita klik A dan tutup lagi menggunakan petik 2 di atas. Kemudian titik koma. Setelah titik koma, ini kan sudah selesai A. Kita masuk ke yang B. B itu 80 sampai 89. Maka kita ambil nilai paling bawah 8. Kita masuk ke rumusnya dulu, if juga. Setelah if, buka kurung I3. Kalau tidak bisa diklik, maka langsung I3. Kok bisa I3? Karena di sini ada di barisan I dan kolom ke 3. Dan I3 kita klik manual saja. Kemudian setelah I3 itu sama kayak yang tadi itu, lebih dari sama dengan, karena di sini nilai paling bawahnya itu pedomannya itu 80, maka kita klik 80. Dan setelah itu titik koma, setelah titik koma kita tanda petik 2, klik B karena ini penilaian untuk predikat B. Keadaannya setelah itu tanda petik lagi, dan setelahnya titik koma. Ini untuk penilaian B. Dan seterusnya juga sama. Itu untuk nilai C juga sama. If, setelah if itu kita buka kurung I3 lebih dari sama dengan yang C itu paling bawahnya, maka kita klik 70. Setelah 70 itu kita titik koma, tanda petik 2. Setelah tanda petik 2 itu kan 70 itu untuk penilaian C. Kita klik C, tanda petik 2, titik koma lagi. Ini selesai untuk yang C. Dan yang D itu kan itu 60 sampai 69, maka if lagi kita masukkan kodenya atau rumusnya if. Kemudian I3, setelah I3 lebih dari sama dengan berapa? Yang D ini 60 titik 2 lagi, yang tanda petik 2 karena nilai D, maka kita klik D dan titik 2 lagi dan titik koma. Setelah titik koma ini kita masuk kepada predikatnya. Predikatnya ini di bawah dari atau kurang dari 60. Kita klik rumusnya terlebih dahulu. Apa rumusnya? If. Nah, if setelah if buka kurung. Setelah buka kurung itu kita ketik I3 kolomnya nilai rata-rata itu. Setelah I3 itu kita ketik kurang dari, dan ini tidak perlu sama dengan karena 60 itu masuk ke penilaian D. Maka di bawah 60, 59 ke bawah itu predikatnya D. Kita tidak bisa sama dengan, karena ini penilaiannya di bawah 60 kan. Kurang dari 60, ini 60. Setelah 60 itu titik koma, dan titik koma itu tanda petik 2, ketik E karena ini penilaian E, tanda petik lagi, tanda petik. Kita tutup dengan tutup kurung sebanyak buka kurung yang ada di depan. Ini kan tanda buka kurungnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka itu harus tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Sama juga ke bawahnya seperti apa? Masa kita mau manual? Enggak. Caranya itu tinggal kita klik kolomnya. Setelah kolomnya diklik sama dan kita arahkan kursornya ini sampai berbentuk panah warna hitam seperti ini dan kita tarik ke bawah. Boom. Dan selesai. Maka selanjutnya kita masuk pada penilaian statusnya di kolom status ini seperti apa. Dan sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, and comment. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya yang insya Allah bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Oke, kita lanjut kepada tutorialnya. Bagaimana kita membuat kolom status di sini. Di sini kita lihat perintahnya, kolom status lulus jika semua nilai mata pelajaran itu lebih dari sama dengan 7. Kalau di bawah itu, maka itu remedial. Oke, caranya itu kita tetap menggunakan if, klik sama dengan, kemudian if, buka kurung, I3, ke nilai rata-ratanya tadi itu I3. Setelah I3 lebih dari sama dengan 70, titik koma, setelah titik koma ada titik lulus, ada titik lagi, titik koma lagi. Ini lebih gampang perumusannya karena ini dua status cuma kan bukan banyak predikat. Dua status maka langsung disini kan ada perintahnya juga value difference. Maka di sini titik dua tanda titik dua lagi yang tadi itu, kemudian remedi dan ada titik dua lagi. Dan jangan lupa tutup kurung, wajib. Kalau tidak ditutup kurungnya maka akan tidak bisa berjalan rumusnya. Dan setelah itu enter. Mana? Ke bawahnya juga sama, klik kolomnya dulu yang paling atas ini. Setelah itu kita atur kursornya ke pojok kanan bawah dari kolom yang pertama ini, tarik sampai ke bawah dan selesai. Oke, ini kan ada yang berubah cara tandanya, maka kita percantik lagi cara seperti ini ke sini, terus selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat nilai rata-rata per mata pelajaran. Bagaimana caranya? Caranya itu mirip dengan cara yang nilai rata-rata semua mata pelajaran per siswa itu. Tapi di sini cuma bedanya cuma penempatan kolomnya yang berbeda kan. Karungnya sama, kita menggunakan sama dengan dua average, kita menggunakan rumus average. Average buka kurung, kita blok dari mata pelajaran dari kolom nilai paling atas sampai ke paling bawah, yoga pratama. Dan jangan lupa tutup kurung. Selesai di sini. Selanjutnya sama juga, sama dengan average. Average buka kurung, kita blok dari atas sini sampai ke bawah. Kemudian tutup kurung dan enter. Selesai. Kemudian juga sama dengan average. Buka kurung, buka kurung. Nah, yang kipas kita blok, yang kipas ini dari atas ke bawah. Jangan lupa tutup kurung dan selesai. Kemudian selanjutnya itu mata pelajaran PLBP, kita klik sama juga rumusnya pakai average. Setelah average kita blok dari atas ke bawah. Dan jangan lupa tutup kurung. Selanjutnya sudah sama
pakai rumus average. Bahasa Inggris ini kan dari atas kita blok sampai ke yoga pertama ini, kolom 27 itu kan, kemudian tutup kurung dan enter dan selesai. Nah, ini sudah selesai. Ke selanjutnya kan kalau di sini yaitu membuat grafik kombinasi. Bagaimana caranya? Ini saya sudah sediakan bagaimana cara membuat grafik kombinasi. Di sini kita masukkan. Ini caranya. Kita hapus dulu ya. Tuh. Ini kan kita masukkan namanya, kemudian nilai rata-ratanya itu menggunakan nilai rata-rata yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita tidak anggap kalau di sini ada yang berubah, itu kita tidak perlu merubah di sini, langsung kita otomatiskan disesuaikan dengan yang bagaimana caranya. Kita coba ya, kita dulu caranya sama dengan kita ke set datanya itu nilai rata-rata ini dan kita enter. Coba kita kalau dihapus ini, kita kalau tarik ke bawah kan sama juga sama, kita tinggal tarik semuanya ke bawah, otomatis kaitan itu sudah sama. Kemudian kan di sini perintahnya ambang kelulusannya itu di sini grafik kombinasinya itu ada dua kan, antara grafik batang yang di dalamnya rata-rata nilai per siswa, kemudian grafik garis itu ambang batas kelulusan nilai 75 ambang kelulusannya. Maka kita klik di sini semuanya, tidak perlu sampai ke namanya, tinggal dari namanya ke bawah ini kita blok. Setelah itu kita ke tool insert. Setelah insert kita masuk ke tabel di sini. Kita pakai terserah, pakai ini terserah. Kita pakai yang saja boleh. Ini kita coba yang ini. Yang sini. Satu, kita di sini ada tool change. Kita lihat cursor ini ada change chart type. Kita klik di sini. Kita arahkan ke combo paling bawah di sini. Nah, combo. Maka kita bisa ambil ini atau ini atau ini atau ini. Bebas. Kita pakai yang ini aja. Karena nilai rata-ratanya kita menggunakan grafik batang. Kemudian ambang batas kelulusannya itu menggunakan garis atau line. Oke, kita klik OK. Sudah jadi. Ini terserah Bapak Ibu di rumah atau teman-teman sekalian mau isi atau mau ubah tulisannya itu apa, bebas. Saya hanya contohnya. Kemudian tugas yang selanjutnya yaitu tentang diagram lingkaran. Di dalamnya itu menampilkan proporsi siswa lulus dan penelitian. Caranya bagaimana? Kita sudah sediakan akan seperti itu. Bagaimana caranya? Tinggal kita buat dulu di sini. Kemudian antara lulus dan tidak lulusnya itu kita bisa ngambil dari sini, sama juga yang kayak tadi itu. Di sini kita tinggal klik sama dengan, kemudian ke data, nah itu klik di sini. Maka di sini kita buat, sebelum kita membuat diagram lingkarannya itu kita buat tabel seperti ini supaya kita mengetahui persentase dan jumlahnya berapa orang yang dan menjadi berapa. Nah, ini kan secara deskripsi dan secara berapa orang, jadi itu berapa orang, total berapa orang kan ada. Kita buat seperti ini kan kita gampang juga.
lihat berapa orang. Ini menggunakan rumus SAR, bisa dilihat di sini. Menggunakan rumus SAR. Oke, ini kan menggunakan rumus SAR. Kemudian di sini kita rumus apa? Hapus dulu ya, biar tahu itu rumusnya. Di sini klik dulu kalau persentase, klik kolomnya, kemudian di sini tone, di sini di kursor ini dari general, biasanya general. Nah, general kita rubah ke persentase. Setelah rubah ke persentase, baru kita klik sama dengan buka kurung. Setelah buka kurung kita klik di dulu sini kan, di jumlahnya ini kita klik. Kita klik, kita ketik garis miring. Setelah garis miring, kita tekan dulu di keyboard CTRL. Setelah CTRL ditekan, maka kita klik di total ini. Nah, itu kita ini kan ada nol-nolnya. Gimana cara ngilanginnya, Kak? Cara ngilanginnya itu gampang. Ini ada di sini, di bawahnya persentase di sini ada. Kalau ke kiri itu untuk memperbanyak, kalau ke kanan itu menghilangkan. Di belakang ya. Sama juga aja. Ini juga sama. Caranya itu akan rusak. Kita rubah dulu juga supaya kalau kita tidak dirubah, maka ini akan nilai 1. Kalau kita rubah ke persentase, bagaimana, Kak, cara membuat diagram lingkaran? Nah, kita klik di persentase ini, di bawahnya persentase nilainya ini, klik dua ini, ini. Kemudian kita ke insert, kita ke di sini chart, kita ke diagram, kita pakai ini, kita menggunakan kode yang ini, kita pakai ini ya. Kak, bagaimana cara mengubahnya ini? Kok jelasin ini cuma satu dan gampangnya. Kita klik dulu di satu dan klik kanan, kemudian select data. Setelah select data ini kita pilih yang edit di sini. Edit kan ini berubah seperti ini. Kita kursornya ini kita arahkan ke sini dan klik terus dan itu oke. Ini sudah selesai. Kayak cara membuat diagram lingkaran, dalamnya berisi atau berapa itu sudah berapa yang tidak sudah tahu tidak bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan ke tugas yang terakhir, buat grafik kolom kelompok. Dalamnya ini perbandingan rata-rata nilai siswa laki-laki dan perempuan setiap mata pelajaran. Bagaimana caranya? Tetap tonton YouTube supaya ini. Oke, kita lanjut ya. Ini saya sudah buat juga. Saya hapus dulu. Saya hapus. Bagaimana caranya, Kak? Caranya itu gampang. Kita buat dulu nilai rata-ratanya per laki-laki yang berapa. Sama juga rumusnya menggunakan average, tapi ada perbedaannya itu kita harus pilih dulu laki-laki. Dan di matematika kita klik di sini, kemudian kita sampai kita pilih juga. Makanya kakak di sini membuat kolom. Saya membuat kolom di sini supaya tahu bedanya yang laki-laki, persentasenya atau nilai rata-ratanya itu berapa, dan itu bagaimana berapa, itu kan bisa ketahuan laki-laki. Nanti baru kita buat seperti yang berita ini, kolom grafik laki-laki rata-ratanya itu berapa. Kita klik di sini.
ke sini dan kita langsung klik bebas mau oke ini aja biar cakep cakepannya. Kita bisa pilih atau kita bisa pilih langsung dari sini kayak gini dan lebih sangat bebas, terserah kita. Ini sudah ada, kalau yang biru itu lagi, kemarin itu perempuan, selesai tutorialnya. Oke, tugasnya sudah selesai semua dan ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang di rumah. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, dan kalau ada yang perlu ditanyakan jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau ada waktu insya Allah saya akan menjawabnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.